Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat Paskah untuk Anda dan keluarga dan komunitas Anda. Pada hari ini saudara-saudari, Gereja Universal, Gereja Katolik berduka atas kehilangan berpulangnya Paus Fransiskus yang kita cintai, yang kita banggakan. Barangkali seperti Maria Magdalena yang menangis, yang kemudian merasa sangat kehilangan, begitulah kira-kira perasaan kita hari-hari ini. Tetapi bagaimanapun saudara-saudari, sosok Paus Fransiskus tetap hidup dalam ingatan kita, dalam doa-doa kita, tapi juga lebih-lebih di dalam seluruh karya dan kesaksian hidupnya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, sebagai Paus. Kesaksian hidupnya, teladan kesederhanaannya, kesahajaannya akan selalu hidup. Kita bawa dalam doa saudara-saudari, moga-moga Paus Fransiskus beristirahat dalam damai dan seluruh karya-karya belas kasihnya, kesederhanaannya, kesahajaannya, perjuangannya untuk persaudaraan, perjuangannya untuk pentingnya merawat bumi sebagai rumah bersama, senantiasa kita teruskan. Saya mengajak kita hari ini saudara-saudari, merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengar kisah tentang Maria Magdalena yang mengalami pengalaman kubur kosong, tapi juga pengalaman Yesus yang menampakkan diri. Maria hanya tahu bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya. Sudah disalibkan, sengsara, wafat. Begitu jenazahnya dikuburkan, hilang pula. Jadi kita bisa membayangkan saudari-saudara bagaimana perasaan hati dari Maria Magdalena yang memang sangat bersedih hati. Maria begitu sedih. Yesus yang begitu dicintai, yang begitu dikagumi, itu wafat.
dan sekarang jenazahnya diambil orang. Namun ternyata saudara-saudari, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan kemudian memanggil namanya Maria. Satu sapaan yang membuat Maria kemudian tahu bahwa itulah Yesus. Maka dia kemudian mengenali dan menanggapinya sebagai Rabuni, yang berarti guru. Petrus dan Yohanes sendiri hanya melihat kubur yang kosong, tinggal kain kafan dan kain peluh. Lalu mereka pergi. Maria masih tinggal di kubur yang kosong. Itu tadi karena sedih, karena perasaan kehilangan yang mendalam. Tentu saja saudara-saudari, Maria tidak ingin ditinggalkan oleh Yesus lagi. Ia ingin memegangnya, namun Yesus meminta agar Maria tidak memegangnya, tidak menggantungkan diri terus-menerus padanya. Maria mempunyai tugas lain, yakni pergi kepada saudara-saudara Yesus untuk mengatakan bahwa dia telah bangkit dan akan menjumpai murid-murid. Tidak berlebihan saudari-saudara kalau saya katakan Maria adalah rasulnya para rasul, karena dia diutus kepada para rasul untuk menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Dan karena itu pula pada beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus telah meningkatkan peringatan tahunan dalam kalender liturgi Gereja Katolik, peringatan bagi Maria Magdalena setiap tanggal 22 Juli itu ditingkatkan menjadi pesta Maria Magdalena. Tidak sekedar peringatan tapi pesta. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pengalaman Maria Magdalena juga seringkali adalah pengalaman kita. Sebab ada saat saudara-saudari di mana kita merasa Tuhan seakan-akan jauh, Tuhan seakan-akan meninggalkan kita. Apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak, saudari-saudara. Allah selalu menyertai kita seperti janjinya sendiri. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kitalah yang membuat diri kita sendiri tidak lagi mampu mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan. Emosi dan perasaan negatif, perasaan galau, pergumulan-pergumulan yang berat, kerap membuat kita memandang Tuhan seakan seperti seorang penjaga taman. Sebagaimana dikira oleh Maria Magdalena. Sapaannya memang terdengar, namun kerap kali kita tidak mendengar atau pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Kita tidak mau mendengarnya. Kita menganggap suaranya seperti angin lalu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, di tengah kegalauan, kita mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita mungkin tidak merasakan atau mengalami Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu menuntut kita harus merasakan dan mengalaminya. Yang Tuhan minta dari kita adalah apapun situasi hidupmu, apapun beban-beban persoalan, apapun katakanlah pergumulan-pergumulanmu yang berat, haruslah tetap percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai. Karena itu, Paus Fransiskus yang baru saja meninggal mengajak kita menghayati, merayakan tahun ini sebagai tahun yubileum pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Di balik tema ini sebetulnya Paus mengajak kita saudara-saudari untuk tidak terlalu fokus pada macam-macam kegelisahan hidup, macam-macam pergumulan, macam-macam persoalan yang bisa saja membuat kita menjadi kehilangan harapan. Paus mengajak kita untuk tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan
tidak pernah mengecewakan. Tuhan menyertai kita dengan setia atau dalam setiap denyut jantung hidup kita. Dia menyertai kita dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Di dalam tawa dan tangis kita. Kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan, itulah yang akan menuntun kita pada pengalaman dikasihi oleh Dia. Moga-moga saudari-saudara dalam segala macam kepahitan hidup, dalam segala macam pergumulan-pergumulan, dalam segala macam persoalan yang kita jumpai, kita alami, kita senantiasa tidak kehilangan harapan karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Semoga kita tetap menaruh harapan kepadanya sehingga kehadirannya kemudian tidak kita anggap seakan-akan sebagai penunggu taman lagi. Karena kita fokus pada masalah, karena kita fokus pada persoalan, kita fokus pada pergumulan, tapi mari kita fokus kepada harapan akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mengalami kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Melalui Dia, kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahwa Engkau selalu beserta kami dalam setiap situasi hidup kami, dalam setiap tawa dan tangis kami, dalam setiap pergumulan kami. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu, Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil. Semoga berkat kebangkitan putra-Mu, Bapa Suci Paus Fransiskus boleh menikmati damai abadi. Dan segala macam warisan-warisan istimewa selama masa kepemimpinannya sebagai gembala gereja universal, kesederhanaannya dalam kata dan tindakan, dalam kesaksian hidup, boleh senantiasa kami teruskan, kami hidupi, dan kami wartakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.